Kemudian sunnah-sunnah lainnya adalah banyak membaca Al-Quran, qiraatul Quran. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun." Keutamaan membaca Al-Quran sangat banyak fadailnya. Di antaranya kita membaca Al-Quran satu huruf, Allah hitung menjadi satu kebaikan, kemudian Allah lipatkan menjadi 10 kali lipat pahala. Nabi katakan, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Di dalam hadis tersebut Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan isyarat alif lam mim ini tidak memiliki arti, namanya huruf muqatta'ah. Kalau kita perhatikan setiap huruf muqatta'ah setelahnya pasti Al-Quran. Alif lam mim dzalikal kitabu, nun setelahnya Al-Quran, Toha setelahnya Al-Quran. Allah ingin mengabarkan bahwa Al-Quran itu mukjizat. Setiap hurufnya itu adalah mukjizat. Nah, Nabi memberikan analogi alif lam mim itu kalian baca dapat 30 kebaikan, 30 pahala. Padahal alif lam mim diartikan ke dalam bahasa Arab tidak memiliki arti. Alif lam mim. Makanya dalam Al-Quran terjemahan kita bisa lihat alif lam mim itu tidak dituliskan artinya apa. Dalam tafsir biasa disebut Allahu a'lam bi muradih. Allahu a'lam bi muradih. Allah Maha tahu dengan maksudnya. Jadi bukan berarti tidak memiliki arti, kemudian huruf itu tidak memiliki makna, tidak punya makna. Akan tetapi maknanya yang paling mengetahuinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Nabi memberikan contoh membaca alif lam mim yang tidak memiliki arti dapat pahala 30? Itu maksudnya adalah kita ketika membaca Al-Quran walaupun tidak tahu artinya dapat pahala 30. Kalau tahu artinya dia dapat pahala lebih dari 30. Apalagi dengan niat mengamalkan lebih daripada itu. Ini keistimewaan Al-Quran. Di dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih." Bacalah Al-Quran karena Al-Quran nanti memberikan syafaat kepada orang yang sering membaca Al-Quran. Dalam riwayat yang lainnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man qara'al Qur'an nazra." Siapa yang membaca Al-Quran kemudian dia melihat isi Al-Quran, "Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Dosa-dosanya yang lalu diampuni oleh Allah. Dalam satu riwayat, "Taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar." Dosa yang lalu dan akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jika dia baca melihat. Makanya Imam Ali bin Abi Thalib pernah ditanya, pahala yang lebih besar ketika membaca Al-Quran dengan mushaf atau tanpa mushaf. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, membaca Al-Quran dengan melihat mushaf pahalanya lebih besar dibanding membaca Al-Quran tidak melihat mushaf lewat hafalan. Kenapa bisa lebih besar pahalanya? Karena ketika dia membaca Al-Quran melihat mushaf, maka dia libatkan mata melihat kitab suci, sehingga dia membaca Al-Quran dengan lisannya, kemudian dia mendapatkan pahala Al-Quran dengan matanya, kemudian dengan hatinya kalau dia khusyuk di dalam membaca Al-Quran. Nah, ini sunnah di dalam masjid banyak membaca Al-Quran. Kemudian juga
disunnahkan banyak membaca zikir, disebutkan tadi, kemudian memuliakan masjid, dan memuliakan seluruh hal-hal yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya beberapa kali ketika khutbah itu diletakkan Al-Qur'an di tempat duduk, itu tidak bisa. Itu khatib punya tempat duduk. Tidak boleh letakkan Al-Quran di tempat duduk di atas mimbar. Kenapa? Pantat. Walaupun di samping. Juga tidak boleh letakkan Al-Quran di lantai. Ini kitab suci, namanya kitab suci Al-Quran. Al-Quran yang ada dengan tulisan cover cetakannya ini semua, ini memang buatan manusia, tapi isinya itu adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fadlu kalamillah ala sairil kalam ka fadlillah ala khalqihi." Kemuliaan firman-Nya Allah dengan ucapan makhluk bagaikan kemuliaan Allah dengan makhluknya. Maksudnya adalah kalau ada buku, misalnya buku kimia, matematika, atau biologi, atau kitab fikih sekalipun, kitab fikih, kemudian ada Al-Quran, Nabi SAW bersabda, kemuliaan Al-Quran itu dengan kitab-kitab lainnya bagaikan kemuliaan Allah dengan makhluk. Karena fikih itu hasil ijtihad para ulama. Kitab matematika, buku matematika, biologi, itu juga demikian. Tapi ketika Al-Quran, itu firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dosa besar kalau sengaja meremehkan Al-Quran, dosa besar. Allah Ta'ala berfirman, wa may yu'azzim sya'airillah fa innaha min taqwal qulub. Orang yang mengagungkan simbol-simbol Allah, pertanda dalam hatinya ada takwa. Di dalam tafsir Al-Imam Alusi Al-Bughdadi dalam kitabnya Ruhul Ma'ani mengatakan, simbol-simbol Allah di antaranya adalah Al-Quran. Al-Quran, kitab-kitab agama, hadis, kitab fikih, itu juga dimuliakan, dihormati. Diriwayatkan juga oleh Buraidah, disebutkan qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, innama bunniyatil masajidu lima buniyat lahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya masjid ini dibangun itu fungsinya adalah untuk ibadah, bukan yang lain. Tapi bukan berarti membatasi. Ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya kebaikan. Masjidnya Nabi di zaman tersebut bukan hanya mengurus masalah agama saja, tapi masalah kemaslahatan. Nabi mengatur pasukan untuk jihad di masjid. Nabi menerima utusan para wufud, itu juga di masjid. Nabi mengajar juga di masjid. Yang paling terpenting adalah kita menjaga etika dan adab di dalam masjid. Di antaranya adalah tadi disebutkan, jangan membahas persoalan yang tidak manfaat di masjid. Kalau mau dibahas di luar. Karena di sini dikatakan oleh Imam Nawawi, maksud daripada hadis tersebut bahwa sesungguhnya masjid itu dibangun dengan sesuai fungsinya untuk ibadah. Jadi di dalamnya itu disebutkan seperti zikir kepada Allah, membaca Al-Quran, mengkaji ilmu agama, atau menyebutkan hal-hal yang baik yang berkaitan dengan kemaslahatan, maka itu bisa. Tapi selain daripada itu haram. Cerita sinetron dalam masjid, apalagi bawa handphone, putar, mohon maaf, film, nonton sepak bola,
dalam masjid, atau mendengarkan musik barat, musik percintaan. Mungkin kalau musik-musik yang di situ ada salawat kepada Nabi, yang di situ ada syair-syair yang berisikan kebaikan, itu diperbolehkan karena di sini ada bab khusus membahas masalah itu dengan syarat-syarat yang disebutkan oleh Nabi. Tapi kalau lagu dangdut, lagu barat, lagu percintaan, pakai headset di dalam masjid, itu tidak boleh. Itu namanya merusak kehormatan masjid. Ya, itu saya perlu ingatkan karena ini para ulama menyatakan demikian. Ini bukan rumah pribadi, bukan. Masjid itu baitullah, rumahnya Allah. Kalau sudah dinisbatkan kepada rumahnya Allah, tempat ini sakral, tempat ini suci, bukan main-main. Sehingga disebutkan, kita kalau merusak kehormatan masjid, itu minal kabair. Ibnu Hajar Haytham mengatakan dalam kitabnya Al-Kabair, termasuk dosa besar. Itu. Ya, jadi tidak boleh ngobrol sepak bola, politik dalam masjid, nggak boleh. Ada tempatnya. Kecuali berkaitan kemaslahatan. Tadi masalah apa? Bencana alam. Kemudian dikumpulkan itu sumbangan di dalam masjid. Kemudian masalah dakwah, masalah yang sifatnya kebaikan. Jadi itu dibuat khusus oleh Imam Nawawi di dalam kitab beliau dan disepakati oleh para ulama. Kalau masjid saja sudah dijadikan tempat itu, maka di mana lagi tempat yang untuk kita gunakan ibadah? Kita ke masjid ini cari ketenangan, sholat, zikir, tujuannya ingat kepada Allah, ingat kepada akhirat. Itu disebutkan oleh para ulama terdahulu. Abu Yazid Al-Bustami, ada seorang sufi namanya Abu Yazid Al-Bustami, disebutkan dalam kitab Tazkiratul Auliya, ketika mau masuk masjid tidak berani masuk langsung. Beliau tunggu di depan pintu masjid sambil menangis. Ada yang bertanya kepada beliau, "Wahai Imam Abu Yazid, kenapa engkau menangis di depan pintu masjid? Dan kenapa engkau tidak masuk ke masjid?" Kata Abu Yazid Al-Bustami, "Saya takut saya masuk ke masjid, saya kotori masjid dengan dosa saya. Saya merasa diri saya seperti wanita yang sedang haid. Ketika saya masuk ke masjid, saya khawatir itu darah mengotori masjid." Kenapa demikian? Karena punya khusyuk, tahu ini masjid bukan hanya sekedar bangunan, tapi ini rumahnya Allah, baitullah, tempat yang suci. Kayaknya dibahas oleh para ulama, orang yang lagi janabah tidak boleh masuk ke masjid, lagi menstruasi perempuan gak boleh di masjid. Memang ada khilaf di kalangan para ulama, tapi kita ambil yang lebih hati-hati. Bukan masalah darahnya saja. Orang yang junub, hadas besar laki-laki juga dilarang. Apakah laki-laki dilarang itu punya darah? Tidak. Tapi karena membawa janabah. Wanita yang haid juga bukan hanya masalah darahnya, tapi sedang membawa hadas besar. Itu dilarang dalam masjid, khususnya di mazhab Syafi'i. Dilarang duduk, lewat saja darurat. Kalau memang terdesak, hanya bisa lewat, gak boleh. Al-lubsu fil masjid, menetap dalam masjid dalam keadaan hadas itu tidak boleh. Kalau tidak punya wudu, makruh. Kita tidak punya wudu, masuk ke masjid, duduk tanpa berwudu, hukumnya makruh. Apa arti makruh? Kurang baik. Tidak berdosa tapi kurang baik. Tapi kalau lagi hadas besar, janabah, sengaja masuk dia duduk, berdosa dia, haram. Itu. Kenapa para ulama fikih mengatur demikian? Sebagai bentuk memuliakan masjid.
sebagai rumahnya Allah, tempat ibadah, tempat mengingat Allah Subhanahu wa taala.